Berjumpa kembali bersama saya Suhairi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK 4 Kulon, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Siska. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Heri. Bagaimana kabarnya Bu Siska hari ini? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah ya Bu, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Baik Pak. Nah, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Ya, iya Pak. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang saya capai ada satu ya Pak, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Baik, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan yang saya capai itu ada 3 ya Pak. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga ada keterampilan. Untuk pengetahuan, di sana saya meminta peserta didik untuk mampu menulis sebuah teks laporan hasil observasi, dan untuk yang kedua sikap itu peserta didik diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang nanti akan dikerjakannya, dan yang ketiga yaitu keterampilan, di mana peserta didik harus mampu mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD tersebut. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai ada 3 ya Bu ya. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Ya, baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi. Di sana berdasarkan kesiapan peserta didik jadi dalam pembelajaran. Jadi saya melakukan asesmen awal bagaimana kesiapan peserta didik, maka dari itu nanti dibentuk ke dalam beberapa kelompok dikelompokkannya dari kesiapan peserta didik itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis ya Bu. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan dengan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan apa saja saat mengobservasi perpustakaan? Baik, pertanyaan telah kami jawab oleh narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang kami alami yaitu perpustakaan dipenuhi oleh siswa dan siswi SMK Jamabulan. Baik, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah. Apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagi kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. 3. Silakan berdiri kelompok 3. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3.
observasi. Yang sesuai dengan struktur teksnya yang ada 3 itu ya. Jadi kelompok 1 perpustakaan, kelompok 2 taman sekolah, kelompok 3 Lapangan SMK. 4 Tempat parkir. parkir. Berarti 4 objek yang sudah kelas ini lakukan observasi semuanya ada di lingkungan sekolah. Dimana di SMP Negeri 4 Jampangkulo. Berarti dapat disimpulkan tidak ada kendala. Tidak. Mungkin kendalanya hanya sedikit yang misalkan karena adanya peserta didik yang lain. Mungkin yang di parkiran panas Bu ketika melakukan observasi. Ya mungkin kalau itu masalahnya sudah bukan masalah besar ya, dapat diatasi. Ini kalian sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah tadi ya mendengarkan uraian-uraian hasilnya yang telah teman kalian presentasikan di depan. Berarti ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ainun. Berdiri ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks laporan hasil observasi tersusun atas 3 bagian. Yang pertama, pembukaan definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Yang kedua, isi deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, penutup simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Nah, itu ya yang silakan duduk lagi. Terima kasih kepada Dede Ainun yang sudah menyimpulkan tangan. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita dapat mengetahui ya bahwa biasa. Tapi setelah saya mencoba pembelajaran di kelas, alhamdulillah akhirnya saya sudah terbiasa. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar dan baik. Bisa nggak Bu ceritakan kembali area pengembangan pembelajarannya, apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, yang pertama pastinya Pak sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, hal pertama menyusun dulu perangkat pembelajarannya, yaitu dalam bentuk modul ajar. Di sana di dalam saya menjelaskan menggunakan metode apa, terus ada tahapan, ada 3 yang menjadi acuannya, itu ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau dalam bentuk pengetahuan mungkin saya melihat ingin tahu kemampuan peserta didik dalam menulis laporan hasil observasi. Kalau dalam sikap yaitu di mana saya ingin mengetahui sikap kejujuran dari peserta didik tersebut. Sedangkan untuk keterampilan sama, siswa itu mampu menyusun dalam bentuk paragraf yang baik dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik. Ya. Itu ya Pak. Baik, jadi area pengembangan ada 3 ya Bu. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, menurut Ibu kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berhasil. Mungkin ada beberapa yang kendala atau kekurangan. Mungkin kekurangan atau kendalanya nanti akan saya jadikan evaluasi untuk kedepannya. Seperti itu mungkin berdiskusi dengan teman sejawat untuk mengetahui bagaimana langkah kedepannya untuk menghadapi kekurangan tersebut. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, dan sudah berjalan sesuai dengan Ibu ya itu Bu ya. Nah, selanjutnya